Setelah mendengar ini, Linda berkata dengan rasa terima kasih dan terkejut, "Tuan Renza, apa yang Anda katakan adalah semua rahasia bisnis yang bernilai ribuan dolar. Mengapa Anda memberitahu saya begitu saja?" Tama berkata sambil tersenyum, "Rahasia bisnis juga dibagi menjadi orang. Untuk orang luar, beberapa memang rahasia bisnis, tetapi untuk teman, bahkan jika itu rahasia bisnis, itu tidak masalah." Setelah jeda, Tama melanjutkan, "Saya pribadi sangat optimis dengan peluang ini. Ada peluang yang begitu bagus, wajar bagi teman baik untuk berbagi bersama. Saya tidak bisa memakan semua dividen dari pengembangan Jakarta di masa depan sendirian, dan saya berharap kita bisa bekerja sama di masa depan untuk waktu yang lama, masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan." Linda berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Renza, saya mengerti." Tama mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Benar, kali ini, alasan mengapa kami ingin melakukan pelelangan pil peremajaan bersama denganmu, terutama karena kami juga berharap Antique Hall dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat pengaruh merek mereka sendiri. Begitu lelang kami menarik para taipan top dunia, maka Sotheby's, Christie's dibandingkan dengan kami, secara alami akan tertinggal. Semakin banyak orang kaya akan datang ke Jakarta untuk menghadiri lelang ini, semakin banyak koleksi yang ingin dilelang, dan kami, sebagai penyelenggara, akan mengambil lebih banyak komisi darinya. Namun, saya bisa memberi Anda janji, tidak peduli berapa lama pelelangan ini diadakan, keluarga Renza hanya peduli dengan pelelangan pil peremajaan. Adapun lelang barang koleksi lainnya di acara tersebut, semuanya akan diberikan ke aula antik Anda untuk beroperasi. Selama Anda melakukan pekerjaan yang cukup baik, saya percaya bahwa dalam waktu singkat, popularitas aula barang antik di bidang lelang akan melampaui Sotheby's dan Christie's." Kata-kata Tama membuat hati Linda bergejolak seketika. Dia selalu ingin membuat bisnis perdagangan dan lelang barang koleksi lebih besar dan lebih kuat, tetapi tidak pernah menemukan titik terobosan yang cocok. Justru karena dia sangat mementingkan bisnis ini, dia langsung berteman dengan Tama. Setelah melihat dengan matanya sendiri bahwa dia bisa mengembalikan barang antik keluarganya dengan teknologi restorasi peninggalan yang hilang di tokonya Antique Hall, dia awalnya berharap untuk merekrutnya ke aula antik untuk bekerja untuk keluarga Suteja. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa Tama, yang pada awalnya hanya menantu yang berlebihan, sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga Renza dari ibu kota, dan kekuatannya sangat kuat. Oleh karena itu, keinginannya untuk merevitalisasi aula antik melalui Tama telah lama gagal. Sejak itu, aula antik tidak dapat menemukan peluang yang lebih baik untuk pengembangan. Industri barang koleksi, meskipun tampaknya terlalu jauh dari orang biasa, dan jarang mendengar tindakan besar, tetapi industri ini adalah industri yang menguntungkan tanpa kompromi, dan ukuran pasarnya sangat besar. Untuk rumah lelang besar, omset lelang mungkin mencapai puluhan miliar dolar. Jika ada barang super eksplosif, jumlah penjualannya bahkan lebih tinggi. Terkadang, hanya dengan pelelangan lukisan, rumah pelelangan bisa menghasilkan omset ratusan juta dolar. Lelang juga sangat menguntungkan, dan profitabilitasnya secara luas dibagi menjadi wirausaha atau komisi. Wira swasta adalah model pasar antik tradisional, membeli rendah dan menjual tinggi. Komisi adalah saluran pendapatan utama dari lelang. Secara umum, rumah lelang membebankan komisi mulai dari 5% hingga 15% untuk lot, dan semakin bergengsi rumah lelang, semakin tinggi persentase komisi. Dalam keadaan normal, jika sebuah lukisan terkenal dijual seharga 100 juta, rumah lelang bisa mendapatkan 15 juta hanya untuk komisi. Oleh karena itu, semakin besar rumah lelang, semakin geometris meningkatkan kemampuan menghasilkan uang. Dalam lelang puluhan miliar dolar, hanya komisi perantara yang akan memiliki lebih dari 1 miliar pendapatan tunai. Lelang semacam itu diadakan 2 kali setahun, miliaran laba bersih akan datang ke tangan. Selain itu,
Setelah lelang menjadi lebih besar dan lebih kuat, itu dapat membawa lebih banyak keuntungan daripada hanya komisi, tetapi peningkatan keseluruhan rantai industri secara keseluruhan. Secara umum, di bawah rumah lelang besar, juga akan ada beberapa toko koleksi. Karena rumah lelang cukup terkenal, sehingga mereka memiliki toko ini, dan lalu lintas pelanggan juga sangat besar. Toko barang koleksi tersebut tidak hanya akan mengoperasikan dan menjual barang koleksi biasa, tetapi juga menyediakan layanan penilaian berbasis biaya dan penjualan konsinyasi di dalam toko yang dibayar kepada penjual perorangan maupun kolektor. Banyak koleksi yang tidak memenuhi syarat untuk dilelang, tetapi memiliki nilai tertentu, dijual secara pribadi di toko-toko ini. Karena toko buka sepanjang tahun, omset yang terkumpul dalam setahun juga sangat tinggi, di mana keuntungan komisi tidak lebih rendah dari lelang dengan cara apapun. Namun, kemampuan yang kuat untuk menyerap uang ini terbatas pada beberapa perusahaan besar teratas di industri ini. Untuk Linda's Antique Hall, laba bersih di akhir tahun, bahkan kurang dari 1 atau 200 juta. Alasan mengapa Aula Antik tidak bisa melakukannya bukan karena Linda tidak bekerja cukup keras, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan hal-hal baik dalam arti sebenarnya. Tanpa hal-hal baik yang cukup, sama sekali tidak ada modal untuk dibandingkan dengan rumah-rumah lelang top itu. Ketika rumah lelang atas melelang Van Gogh, melelang Picasso, melelang Paul Gauguin, atau Kibaisi, Zhang Daqian, master lukisan terkenal terkemuka di dunia, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan sepasang lukisan yang terjual lebih dari 10 miliar. Alasan untuk ini adalah kurangnya visibilitas. Para kolektor besar itu tidak bisa memberikan barang-barang ke Aula Antik untuk dilelang. Linda, yang menderita karena tidak dapat menemukan kesempatan yang baik, tiba-tiba ditarik oleh Tama dengan pil peremajaan, yang membuatnya dalam hati berterima kasih padanya, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan jantungnya yang melonjak. Ini karena dia sangat menyadari nilai dari pil peremajaan, dan mungkin tidak ada lagi di dunia ini yang dapat dikumpulkan yang dapat dibandingkan dengan obat dewa tingkat atas seperti itu. Oleh karena itu, dia hampir bisa meramalkan bahwa pelelangan pil ini pasti akan membuat catatan sejarah. Ini, tentu saja, adalah kesempatan bagus bagi Aula Antik untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini sama dengan bintang muda tingkat ketiga yang akhirnya memiliki kesempatan untuk tampil di panggung yang sama dengan bintang-bintang top di dunia ini, kesempatan yang sangat besar bagi seekor ayam dan seekor anjing untuk naik ke puncak. Oleh karena itu, dia sangat bersemangat dan berkata kepadanya, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat pelelangan ini menjadi yang terbaik." Tama mengangguk dan berkata dengan sedikit sentuhan emosi, "Meskipun Aula Antik adalah milik keluarga Suteja Anda, itu memiliki arti yang luar biasa bagi saya. Jadi Linda, kamu harus membuat ketenaran Aula Antik lebih besar dan lebih kuat, dan itu tidak akan sia-sia dari satu takdirku dengannya." Pada awalnya di Aula Antik, jika ayah mertua tidak salah menjatuhkan vas antik itu, Tama tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Jika tidak ada 9 kitab suci surgawi yang mendalam, Jakarta hari ini, hanya akan ada Tama Renza acak lainnya, bukan Master Renza. Itu sebabnya dia merasa di dalam hatinya bahwa Aula Antik sangat berarti baginya. Namun, dia tidak tahu bahwa Linda yang berada di sampingnya mendengar kata-kata ini dan kesalahpahaman muncul di hatinya. Mendengar seruan Tama, hati Linda langsung bergejolak, dan matanya memandangnya seperti mata air, penuh cinta yang dalam. Bahkan, bagi Linda, yang selalu mencintai Tama, dia sudah lama menganggap Aula Antik sebagai salah satu tempat terpenting dalam hidupnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan menganggap Aula Antik sangat penting. Ini membuatnya keliru berpikir bahwa perasaan Tama ini semua karena dia.
Pada saat yang sama juga membuatnya merasa bahwa dia mencintai Tama begitu lama. Tampaknya bukan angan-angan, setidaknya hatinya juga memiliki tempat untuknya. Tersentuh, dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan merasa malu. Tuan Renza, terima kasih telah mengambil aula antik begitu penting. Sebenarnya aula antik bagiku sama pentingnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.